Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Syah dari kelas 1A Prodi Teknik Manufaktur Kapal. Saya di sini akan menjelaskan 5 bab pada materi ini. Bab pertama, pengertian kapal. Bab 2, job specification dan introduction to ship construction. 3, satuan dalam perkapalan. 4, ship principle. 5, etika akademis dan etika insinyur. Bab pertama, pengertian kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut maupun di sungai. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil, kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci, sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Kapal adalah perahu besar yang mengarungi samudra di dunia dan perairan lain yang cukup dalam membawa penumpang atau barang, atau mendukung misi khusus seperti pertahanan, penelitian, dan penangkapan ikan. Secara historis, kapal adalah kapal layar dengan setidaknya 3 tiang berpotongan persegi dan sebuah busur panah penuh. Kapal pada umumnya dibedakan dengan perahu berdasarkan ukuran, bentuk, kapasitas, muat, dan tradisi. Perahu adalah perahu air dengan sebagai macam jenis dan ukuran. Kapal umumnya dibedakan dari perahu berdasarkan ukuran, bentuk, dan kapasitas kargo atau penumpang yang lebih besar dan kemampuannya untuk mengangkut perahu. Pengelompokan tipe kapal menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Kapal niaga dan komersil, 2. Kapal perang, 3. Kapal khusus. Macam-macam kapal niaga. Kapal kontainer. Kapal kontainer yang khusus digunakan untuk mengangkut kontainer yang standar, memiliki rongga sel untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan kran atau derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik dari derek yang berada di dermaga maupun derek yang berada di kapal itu sendiri. Kargo umum. Kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, biasanya dalam bentuk curah. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat. Kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan berbentuk cair seperti minyak. Pengangkutan massal. Kapal kargo curah atau kapal bulker adalah kapal untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah unpacked seperti contoh batu bara dan semen. Adapun kelebihan dari kapal ini mempunyai daya angkut yang besar. Kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer atau angkatan bersenjata, umumnya terbagi atas kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, dan kapal selam. Hal yang penting diperhatikan dalam desain kapal perang antara lain: 1. Lambung berbentuk ramping untuk memungkinkan berlari cepat. 2. Mesin penggerak memiliki tenaga yang besar. 3. Sistem kelistrikan lengkap, otomatis maupun manual. 4. Komando, kemampuan menerima perintah atasan dan memberi perintah ke bawahan. 5. Peralatan pengintai sesuai dengan fungsinya. 6. Persenjataan sesuai dengan fungsinya, patroli atau untuk bertempur. Kapal khusus. Kapal yang mempunyai tugas khusus, artinya bukan untuk pengangkutan, disebut juga sesuai dengan tugas pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut jenis-jenis kapal khusus tersebut: 1. Kapal keruk. 2. Kapal tongkang. 3. Kapal tunda. 4. Kapal pemadam kebakaran. 5. Kapal floating production. 6. Kapal pasokan platform. 7. Kapal derek. 8. Kapal pemecah es. 9. Kapal rumah sakit. 10. Kapal penangkap ikan. Dimensi utama kapal: LOA, length overall; LWL, length waterline; LBP, length between peninsular. AP after peninsular atau garis tegak buritan adalah garis tegak yang terletak pada sisi belakang sterpos, atau bila tidak ada sterpos, FP terletak pada sumbu poros kemudi. FP, forward peninsular,
atau garis tegak haluan, merupakan garis vertikal yang melewati persimpangan antara garis beban atau garis air perencanaan atau DWL dan sisi dalam haluan. LPP, panjang antara pendisular. Panjang antara dua garis tegak yaitu jarak horizontal antara garis tegak depan haluan FP dengan garis tegak belakang buritan api. LBL, panjang garis air, length of water lines, adalah jarak horizontal antara FP dan interseksi antara sisi dalam tinggi buritan dan garis air muat atau garis air perencanaan atau DWL. LOA, panjang keseluruhan, length overall, adalah panjang kapal yang diukur dari ujung haluan dan ujung buritan pada sisi dalam kulit. MNDC, tengah kapal adalah titik tengah antara garis tegak haluan. Bagian pertengahan adalah station atau section pada tengah kapal, admissive. BMLD, lebar kapal, breadth molded, adalah lebar kapal molded yang diukur pada tengah kapal pada sisi luar gading atau sisi dalam kulit. DMLD, tinggi molded atau depth molded, adalah jarak vertikal pada midship yang diukur dari sisi atas lunas atau keel ke sisi bawah, plat geladak pada tepi kapal. TMLD, syarat dibentuk atau draft dicetak, adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi atas lunas atau keel ke garis air atau WL. T-syaraf atau draft adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi bawah lunas atau keel ke garis air atau WL. Bab 2. Spesifikasi pekerjaan dan pengantar konstruksi kapal. Kemungkinan pekerjaan di masa depan. 1. Marine Surveyor, 2. Owner Surveyor, 3. Konsultan, 4. Welding Engineering atau Welding Inspector, 5. Insinyur Struktur, 6. Insinyur Proyek, 7. Pemantauan dok, 8. Insinyur Konstruksi, 9. Insinyur Bawah Laut, 10. Insinyur QA atau QC. Konsep lambung ganda. Konsep double hulls digunakan untuk mencegah tumpahan minyak ke laut jika tanker yang mengangkut mengalami tabrakan atau kandas. Pada prinsip konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep SBT. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, karena sejak tahun 72 telah ada 22 tanker termasuk Combination Carrier atau OBO vessel telah dibangun dengan konstruksi double hulls yang dikelaskan oleh EBS saja, tetapi belum diatur oleh IMO. Dengan adanya peraturan sepihak dari USA berdampak luas terhadap pembangunan dan pengoperasian kapal tanker. Mengingat USA sebagai pemasok energi BBM terbesar dewasa ini, maka Marine Environment Protection Command MMPC IMO mulai 1991 membicarakannya dalam sidang komit. Dalam sidang MMPC ke-32 tahun 1992 di London menyepakati dan menetapkan peraturan sebagai berikut. 1. Konsep double bottom untuk tanker 600 DWT sampai 5000 DWT, dan untuk ukuran 500 DWT atau lebih diberlakukan konsep double hulls atau yang equivalent. 2. Tanker di bawah 600 DWT dibebaskan dari peraturan tersebut. Pengertian DWT, tonnage bobot mati, adalah jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Batas maksimum yang diizinkan ditandai dengan plimsoll mark pada lambung kapal. Tonnage bobot mati didefinisikan sebagai perjumlahan dari bobot atau berat berikut ini. 1. Muatan barang, 2. Bahan bakar, 3. Air tawar, 4. Air ballast, 5. Barang konsumsi, 6. Penumpang, 7. Awak kapal. Konsep double bottom. Double bottom adalah desain lambung kapal dan metode konstruksi di mana bagian bawah kapal memiliki dua lapisan lengkap permukaan lambung kedap air. Satu lapisan luar yang membentuk lambung kapal normal dan lambung dalam kedua yang agak lebih tinggi di kapal yang membentuk penghalang berlebihan untuk air laut jika lambung bagian luar rusak dan bocor. Ketentuan SOLAS 74 adalah untuk ukuran panjang kapal 50 meter, depth kurang dari 61 meter, harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekitar di depan KM sampai dengan sekat ceruk depan atau sejauh dapat dilaksanakan sedekat mungkin dengan sekat tersebut. 2. Untuk kapal yang panjangnya 61 meter atau 200 kaki dan kurang dari 76 meter harus dipasang dasar berganda
paling sedikit dari sekat-sekat kamar mesin, diteruskan sampai ke sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan. 3. Untuk kapal yang panjangnya 76 meter atau lebih harus dipasang dasar berganda dari sekat ceruk haluan sampai sekat ceruk buritan. Pengenalan konstruksi kapal. Sistem konstruksi di kapal dapat dibagi 3, yaitu 1. Sistem konstruksi memanjang, longitudinal framing system. 2. Sistem konstruksi melintang, transverse framing system. 3. Sistem konstruksi campuran, mixed framing system. Macam-macam gading kapal. Yang pertama, platform yang terdiri dari center girder, side girder, bottom plate, inner bottom plate, margin plate, lightning hole, bilge track, scallop. Yang kedua, bracket floor yang terdiri dari center girder, side girder, bracket, bottom frame, reversed frame, 6 flat bar, 7 flank. Yang ketiga, watertight floor terdiri dari center girder, side girder, floor plate, stiffener. Bab 3, satuan dalam perkapalan. Ini tabel satuan yang sering digunakan sebagai berikut. Dan material dalam perkapalan. Ini gambar tabel material dalam perkapalan sebagai berikut. Isi karen, volume displacement. Karen adalah bentuk badan kapal yang ada di bawah permukaan air, tidak termasuk tebal kulit, tebal lunas, daun kemudi, baling-baling, perlengkapan lain yang terendam di bawah permukaan air. Isi karen, volume displacement, yaitu displacement sama dengan L kali B kali T kali CB. L sama dengan panjang karen, B sama dengan lebar karen, T sama dengan syarat kapal, CB sama dengan block coefficient. Berat displacement. Displacement adalah berat volume air yang dipindahkan oleh kapal. Jadi berat dari volume air yang dipindahkan merupakan berat dari kapal tersebut. Selain berat displacement yang merupakan satuan gaya, dikenal juga mass displacement, ton. Volume displacement kapal aktual keseluruhan. Volume air yang dipindahkan oleh badan kapal termasuk kulit lambung, lunas sayap, daun kemudi, baling-baling, dan perlengkapan lainnya. Komponen displacement kapal. Berat displacement atau displacement tonic. Displacement tonic is nothing more than the total weight of the volume of water a ship when it is sitting in the water. Berat displacement standard atau standard displacement tonic. Standard displacement tonic is basically the same thing as displacement tonic with one minor difference. When calculating standard displacement tonic, you subtract the weight of any full and potable water carried on board the ship. Bobot mati atau dead weight tonic. Bobot mati adalah daya angkut dari sebuah kapal termasuk berat, yaitu muatan, bahan bakar, minyak pelumas, air minum, bahan makanan, dan awak kapal plus penumpang beserta barang-barang yang dibawanya. Berat kapal kosong atau leg weight tonic. Leg weight tonic is best described as the weight of the ship when it was built in the shipyard on cladding and framing, machinery, decking, etc. However, leg weight tonic does not include the weight of any consumable such as fuel, water, oil, or supplies. Berat kapal kosong dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu berat struktur badan kapal, berat peralatan, berat motor penggerak, beserta instalasi pembantunya. Volume ruang muatan. Ruang muatan di dalam kapal umumnya dibedakan dalam 3 jenis ruangan. Ruang muatan cair, liquid cargo tank,
ruang muatan dingin, refrigerated cargo hold, ruang muatan kering, dry cargo hold. Volume dry cargo hold dibedakan menjadi 3 macam muatan, yaitu gross cargo capacity, kapasitas ruang muat yang direncanakan tidak termasuk pengurangan konstruksi gading-gading. 2. Grand cargo capacity, kapasitas ruang muatan biji-bijian atau tanpa pembungkusan tertentu. Bell cargo capacity, kapasitas ruang muatan dalam pembungkusan tertentu, seperti box, karung, drum, dan lain-lain. Stowage factor, kapasitas ruang muatan sangat tergantung pada jenis muatan yang diangkut. Stowage factor adalah volume yang dibutuhkan untuk menyimpan muatan seberat 1 metrik ton ataupun 1 long ton. Catatan, 1 metrik ton sama dengan 1000 kg, 1 long ton sama dengan 2240 pound, sama dengan 1016 kg. Tonnage atau tonnage. Tonnage adalah besar volume dari kapal, makin besar kapal, makin besar pajak dan biaya lain yang harus dikeluarkan. Ukuran besarnya kapal dalam kaitannya dengan biaya ini erat kaitannya dengan kapasitas muat. Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan kapal memberikan penghasilan. Tonnage kapal dianggap dapat mewakili potensial earning capacity sebuah kapal. Fungsi dari tonnage kapal: 1. Menunjukkan ukuran besarnya kapal. 2. Dasar pemungutan pajak bagi pemerintah, diantaranya pajak jasa pelabuhan. 3. Bagian pemilik kapal dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuntungan. 4. Tonnage digunakan sebagai batasan-batasan terhadap berlakunya syarat-syarat keselamatan kapal. Dan yang terakhir, pihak galangan menggunakan tonnage sebagai pedoman penerapan biaya naik dok dan reparasi kapal. Macam-macam tonnage. Untuk pengukuran tonnage dikenal Registered Tonnage, BRT, Brutto Registered Tonnage. Kapasitas kapal yang dihitung dari volume seluruh ruangan yang ditutup di dalam kapal yang digunakan untuk muatan kargo, gudang, storage, bahan bakar, fuel, penumpang, passengers, dan awak kapal, crew. NRT, Net Registered Tonnage. Net tonnage adalah seluruh ruangan yang diperuntukkan untuk muatan dan jumlah dari penumpang dalam kabin. Bab 4. Prinsip kapal. Kemampuan mengapung. Jika sebuah bola didorong ke dalam air dan kemudian dilepaskan, ia akan segera mengelambungkan kembali karena adanya gaya yang disebut gaya apung. Ketika sebuah kapal mengapung bebas, daya apungnya sama dengan massa perpindahannya. Pusat buoyancy. Pusat apung adalah titik B di mana gaya apung dianggap bergerak ke atas secara vertikal. Pusat apung adalah pusat geometris bagian bawah air kapal. Apabila bentuk kapal sudah diketahui, seorang desainer kapal dapat menghitung pusat apung untuk berbagai kombinasi pemuatan dan tumit kapal. Metagantry, garis vertikal yang ditarik dari pusat apung pada sudut kecil tumit akan berpotongan pada suatu titik yang disebut metacentre. Metacentre dapat dianggap serupa dengan titik pivot jika kapal dimiringkan pada sudut kecil tumit. Keseimbangan. Kapal berada dalam keseimbangan stabil jika kembali ke posisi tegak setelah dimiringkan. Ini hanya terjadi jika pusat gravitasi berada di bawah metacentre. Tinggi metasentrik. Kapal yang stabil saat tegak dikatakan memiliki tinggi metasentrik positif. Jika metacentre ditemukan berada di pusat gravitasi, dikatakan juga bahwa kapal tersebut memiliki GM positif atau stabilitas awal positif. Jarak antara G dan M disebut ketinggian metasentrik atau stabilitas awal. Equilibrium, tidak stabil. Jika pusat gravitasi G, kapal berada di atas metasentrik atau M, kapal dikatakan memiliki GM negatif atau stabilitas awal negatif. Kapal di negara bagian ini memiliki LOL, yaitu dia mengapung pada sudut dari satu sisi ke sisi yang lain, dan ada bahaya bahwa dia bisa terbalik. Kapal stiff dan tender. Saat bobot ditambahkan ke bejana, pusat gravitasi bejana selalu bergerak ke arah bobot yang ditambahkan. Berat ditangguhkan. Pusat gravitasi suatu beban tersuspensi dapat dianggap bekerja pada titik suspensi. Oleh karena itu, jaring yang terangkat dan air memiliki efek yang sama pada pusat gravitasi kapal. Seolah-olah jaring tersebut benar-benar berada di ujung bom.
Bobot ini juga dapat memberikan gaya miring ke atas kapal dan mungkin dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kapal dapat terbalik. Bab 5. Etika akademis dan etika insinyur. Perbuatan menyontek, cheating, dan semua bentuk kecurangan dalam perbuatan tidak beradab melanggar etika akademis dan akan mendapatkan hukuman keras sesuai peraturan. Tugas kelompok harus benar-benar merupakan kerja kelompok. Tugas perorangan harus benar-benar dikerjakan sendiri. Mahasiswa dipersilakan untuk belajar bersama dan saling berdiskusi. Namun, semua pekerjaan harus dilakukan sendiri. Melihat pekerjaan teman dalam kuis atau evaluasi atau menggunakan kertas contekan akan berakibat pada ketidaklulusan dan pembatalan semua mata kuliah 1 semester. Terima kasih, itu penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.